Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori agenda setting. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan status terakreditasi A dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Bernika Putri Irnandi dengan nomor NIM 19 20 22 00 00 55 dari Vkom A1. Yang pertama, pengertian teori agenda setting. Agenda setting menurut MC Combs and Shaw adalah mass media have the ability to transfer the silence of item on their news agenda to public agenda. Menurut buku Griffin tahun 2010. Nah, media bukan mempengaruhi pikiran masyarakat dengan memberitahu apa yang mereka pikirkan dan apa saja ide atau nilai yang mereka miliki. Namun, memberitahu hal atau isu apa yang harus dipikirkan. Nah, masyarakat luas cenderung menilai bahwa apa-apa yang disampaikan melalui media massa adalah hal yang memang layak untuk dijadikan isu bersama dan menjadi cakupan ranah publik. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa teori agenda setting memiliki keunikan yang mendukung dua asumsi dasar yang menarik. Yang pertama, teori ini menyatakan dengan jelas bahwa media massa memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat. Di sisi lain, teori ini juga mendukung hipotesis bahwa bagaimanapun semuanya kembali lagi kepada individu, di mana mereka memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka terima. Nah, yang kedua ada alur informasi. Alur informasi publik di suatu negara ditentukan oleh sistem politiknya. Yang kedua, negara yang menganut sistem politik otoriter atau tertutup, arus informasinya berlangsung top-down. Yang ketiga, negara yang menganut sistem demokrasi atau terbuka, arus informasinya berlangsung bottom-up. Yang ketiga, prioritas tentangnya topik. Setiap hari, redaksi menseleksi berbagai informasi yang masuk berdasarkan prioritas pentingnya suatu informasi. Nah, prioritasnya ini penting informasi dalam media massa tercermin dalam penonjolan pemuatan isu atau topik tertentu. Nah, proses seleksi sendiri mempunyai beberapa informasi yang dapat membentuk kontrol informasi supaya dapat terlaksana dengan benar. Yang pertama, menseleksi. Yang kedua, dilihat dari penonjolan ukuran judul atau penempatannya. Yang ketiga, pengaturan waktu atau ruang pemuatan. Yang keempat, pemotongan dan frekuensi pemunculan serta komponen informasi yang disajikan. Nah, fungsi agenda setting media sendiri yaitu untuk melihat kemampuan media massa untuk menseleksi dan memberikan penekanan terhadap isu atau topik, menyebabkan publik menerima isu atau topik tersebut sebagai isu atau topik yang penting. Nah, dalam teori agenda setting ini terdapat beberapa asumsi. Asumsi-asumsi teori agenda setting adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menanggapinya penting. Jadi, apa yang dianggap penting oleh media, maka penting bagi masyarakat juga. Nah, dalam hal ini, media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan perubahan sikap atau pendapat. Khalayak tidak hanya mengajari isu-isu pemberitaan, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting yang diberikan pada suatu isu atau topik berdasarkan cara media massa memberikan penekanan terhadap isu atau menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari penelitian tentang penentuan agenda setting. Yang pertama, masyarakat pers dan mass media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu.
Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditanyakan sebagai isu-isu yang lebih penting isu-isu lain. Khalayak tidak mempelajari isu-isu pemberitaan, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikannya pada suatu isu atau topik berdasarkan cara media massa memberikan penekanan terhadap isu atau topik tersebut. Nah, yang terakhir, media massa mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. 2. Tingkat pengaturan teori agenda setting. Nah, teori pengaturan agenda baru ini mengajukan bahwa pengaturan agenda berfungsi dengan 2 tingkat. Konsepsi awal tentang teori mengidentifikasikan hanya tingkat pertama dari pengaturan agenda. Tingkat ini memusatkan pada daftar masalah penting yang membentuk agenda yang diputuskan oleh sebentuk entitas sebagai media. Nah, yang kedua, kadang disebut sebagai atribut pengaturan agenda. Ditambahkan ke dalam teori yang memusatkan pada bagian atau atribut yang paling penting dalam teori yang memusatkan pada bagian tersebut. Media agenda dan publik media. Tugas pertama dari MCCOM and SAU adalah mengukur media agenda, di mana pengukuran kriteria berdasarkan posisi dan panjang story atau informasi yang disampaikan. Nah, semakin utama posisi penyampaian dan panjang durasi informasi yang disampaikan, semakin penting pula kedudukan informasi yang dianggap penting oleh media akan disampaikan terus-menerus. Nah, contohnya bisa menentukan informasi ini di setiap headline berita, televisi, media cetak, maupun media elektronik. Nah, sedangkan publik agenda adalah isu publik, di mana penting yang pengukurannya berdasarkan pada survei opini publik. Nah, publik agenda sendiri berfokus pada apa yang dipertimbangkan oleh setiap orang mengenai key isu atau suatu hal isu yang melekat di benak orang tentang opini tersebut. Nah, secara sederhananya, publik agenda adalah opini atau pendapat publik yang mencakup masyarakat luas mengenai suatu isu yang bisa menjadi penting atau justru tidak penting sama sekali. Nah, siapa yang mempengaruhi siapa? Yang pertama, apakah agenda media mempunyai dan membentuk agenda publik atau justru agenda publik yang mempengaruhi agenda media? MCCOM and SAU sebagai pengusung teori agenda setting menyatakan bahwa agenda medialah yang mempengaruhi terbentuknya agenda publik dan dibuktikan dengan adanya korelasi kuat antara apa yang disampaikan media dan pengaruhnya pada pandangan publik. Peranan media dalam membentuk dan mempengaruhi pola pikir audiens terap dirasa kuat keberadaannya. Nah, orang-orang yang rentan terkena terpaan agenda media adalah mereka yang memiliki kebutuhan tinggi akan otoritas dan rasa penasaran akan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Tingkat kebutuhan orientasi pada rasa penasaran ini terbentuk dari tingginya hubungan dan ketidakpastian individu terhadap isu terkait. Misalnya, sebagai orang yang menyukai dunia fashion, orang tersebut akan lebih mudah terpengaruh informasinya mengenai tokoh fashion atau tren fashion terkini. Nah, agenda setter. Agenda setter atau siapa yang membuat atau membentuk agenda setting. Dengan kata lain, siapa yang menentukan agenda media dan menyampaikan informasi berdasarkan agenda tersebut. Ada beberapa pendapat mengenai siapa yang berkuasa dan mengenai kekuatan untuk menjadi agenda setter ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa yang menentukan agenda untuk para agenda setter adalah editor berita atau gatekeeper. Nah, gatekeeper sendiri memiliki peluang yang besar untuk menentukan agenda karena berita yang akan disampaikan masyarakat pasti melalui mereka dulu dan kemudian disaring. Mereka bisa membentuk dan menentukan berita apa yang akan disampaikan pada masyarakat dan apa yang tidak.
sehingga menjadi praktek agenda setting masyarakat dan apa yang tidak ini. Para ahli lain juga berpendapat bahwa politisi yang memiliki kepentingan yang memang menyangkut citra dan masyarakat sehingga memungkinkan untuk membentuk agenda setting. Selain itu, PR atau humas profesional juga dianggap memiliki peranan dalam membentuk agenda setting. Tugas PR sendiri yang memang membentuk dan mempertahankan citra juga sangat mementingkan citra juga sangat memungkinkan untuk menentukan agenda setting. Dimensi teori agenda setting. Teori agenda setting memiliki 3 dimensi utama yang dikemukakan oleh Mannheim dalam bukunya Servin dan Tankard Jr. tahun 1992. Yang pertama, agenda media, visibility atau visibilitas, jumlah dan tingkat menonjolnya berita. Yang kedua, audience silent, tingkat menonjol bagi khalayak atau relevansi isi berita dengan kebanyakan kebutuhan khalayak. Valence atau valensi. Nah, menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Yang kedua, agenda khalayak, familiar atau keakraban. Nah, derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. Professional silent atau penonjolan pribadi disebut sebagai relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Favorit atau kesenangan. Pertimbangan senang atau tidak senangnya akan topik berita ini di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, ada agenda kebijakan atau support, dukungan, kegiatan yang menyenangkan bagi posisi berita tersebut. Likelihood of action, kemungkinan kegiatan. Nah, kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Freedom of action, kebebasan bertindak, nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah. Integrasi, kritik, dan penutupan. Teori pengaturan agenda setting adalah teori yang sangat berharga dalam bidang komunikasi massa karena memiliki sejarah sejak awal abad ke-20 dan masih terus berlaku sampai sekarang, dan penelitian mengenai media massa dalam berkomunikasi. Meskipun ada celaan yang diberikan di beberapa konsep, pusatnya memerlukan adaptasi dalam era media yang baru dan publik fragmental. Teori ini masih memiliki banyak pengikut dan cukup baik sebagai penganut melawan kriteria tradisional untuk mengevaluasi teori, terutama teori empiris. Dalam ruang lingkup media massa, beberapa masalah seputar masalah ini berkaitan dengan konsep membuat kerangka atau teori terpisah dari teori ini dapat menghentikan teori lain. Hal ini dilabeli dengan masalah identitas terhadap teori pengaturan agenda. Takeshita berkomentar bahwa beberapa peneliti percaya bahwa teori pengaturan agenda dalam penambahan tingkat kedua terdapat pengaturan agenda atribut atau agenda pengemasan sebenarnya adalah pengelompokan teori-teori lain dan melampaui cakupan yang memadai dari teori ini. Utilitas. Ketika banyak orang memiliki kebebasan yang tinggi dalam pencairan informasi dan sumber media yang beragam dari fragmentasi, mungkin prinsip teori pengaturan agenda tidak lagi mendukung perbaruan yang terjadi. Beberapa peneliti telah dilakukan untuk menguji pertanyaan ini dan hasilnya masih bercampur baur. Meski secara keseluruhan mereka telah menyatakan bahwa teori pengaturan agenda setting ini masih bisa diaplikasikan dalam lingkaran media yang bersifat monolitik. Heurism. Nah, teori ini telah mendukung ratusan peneliti sejak 1972 dan penelitian ini telah dikondisikan dalam beragam topik dan bidang. Nah, meskipun penelitian pengaturan agenda memusatkan pada politik, mereka mengkhususkan diri pada topik tersebut, dan mereka tidak memusatkan perhatian pada politik. Yang ketiga, kelebihan teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini memiliki kelebihan yang pertama, publik dapat mengetahui info atau isu-isu yang sedang penting. Info itu dapat dilihat atau didengar dari media massa dimanapun. Mulai menggunakan teori agenda setting ini menentukan agendanya. Yang kedua,
Media juga dapat membantu menciptakan citra tertentu untuk seorang calon dengan membuat sebagian kriteria pribadi tampak lebih penting dan mengabaikan kriteria yang lain. Nah, kekurangan teori agenda setting. Liputan media seringkali tidak begitu sesuai dengan kejadian-kejadian yang realitas. Yang kedua, teori ini mempertimbangkan apa yang dilakukan pada media, yaitu menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya. Nah, Bernard C. Cohen 1963 mengatakan bahwa pers mungkin tidak berhasil banyak pada saat menceritakan orang-orang berpikir, tetapi berhasil mengalihkan para pemirsa dalam pemikiran tentang apa. Nah, ini termasuk dalam kelebihan dari teori agenda setting, sementara yang lainnya dalam memiliki asumsi bahwa suatu berita mudah dipahami dan mudah diuji. Dari kelemahan atau kelebihan yang dimiliki teori agenda setting ini, tentu saja tidak dampak negatif dan positifnya. Ada framing. Nah, framing di sini adalah metode yang digunakan untuk melihat berita, media atau peristiwa. Nah, cara bercerita ini bergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk dilihat atau bagaimana media mengkonstruksi realitas dan juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Gagasan mengenai framing yang pertama kali ini dilontarkan oleh Peterson tahun 1955 dalam buku Sudibyo tahun 1999 pada halaman ke-23. Nah, mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau peringkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik. Nah, kebijakan wawancara serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengekspresikan realitas. Nah, pada konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974 yang mengandaikan bahwa framing sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam mencapai atau membaca realitas. Konsep framing sendiri yang pertama adalah memilih fakta atau realitas. Nah, proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa diperspektif. Dalam pemilihan fakta selalu ada dua kemungkinan, apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Nah, bagian mana yang ditekankan pada realitas dan bagaimana yang dari realitas diberitakan dan di mana apa yang tidak perlu diberitakan. Penekanan aspek tertentu ini diberlakukan dengan memilih aspek tertentu. Yang kedua, menulis kata. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan ini diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dan dengan bantuan aksentuasi foto serta gambar dan sebagainya. Nah, bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan pada pemakaian perangkat tertentu. Contohnya pada kasus Prita Mulyasari ini, ibu muda yang dipenjara karena mengeluhkan pelayanan dari sebuah institusi melalui email di sebuah mailis. Nah, media massa mengeksposnya, kemudian didukung dan bermunculan banyak simpati. Nah, sampai-sampai diadakan aksi solidaritas koin peduli Prita dalam bentuk rangka untuk membantu Prita dan memperoleh uang untuk bayar denda kepada Rumah Sakit Omni Internasional. Nah, kesimpulannya dalam contoh ini adalah, yang pertama, kasus Prita ini bermula dari ekspos media mengenai penahanan yang dialaminya akibat curhatannya di media virtual Facebook. Nah, dengan begitu, media mempunyai peranan untuk mengekspos dan diketahui khalayak umum nih. Publik juga berseleksi, muncullah pro dan kontra, dan tak terkecuali para calon presiden yang memang saat itu sedang marak-maraknya kampanye pun juga menjadikan berita-berita ini sebagai tunggangan politik mereka. Nah, dari kesimpulan tadi, mau tidak mau, tekanan publik dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat maupun dari key person yang begitu besar, akhirnya mempengaruhi para agenda eksekutif yang dilakukan media membuat suatu berita tersebut terus-menerus
yang ditayangkan di media sehingga muncul agenda publik. Nah, seperti ini dikatakan oleh Robert R. Norman, framing adalah proses seleksi diri dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Nah, pada kasus berita ini, dampak dari media massa yang terus memblow up kasusnya, terbentuklah opini publik yang cenderung untuk memberinya dukungan. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak salah mohon dimaafkan. Yang sebesar-besarnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.